seorang yang hanya sekolah desa cuma sampai kelas 2 saja, pada akhirnya dia bisa melahirkan doktor-doktor, anak-anak muda menjadi doktor di perguruan tinggi mereka masing-masing. Jadi betapa pentingnya pesan takwa itu. Lalu apa arti takwa itu? Takwa itu adalah menjaga, memelihara. Apa yang kita jaga dan kita pelihara? Yang kita jaga dan kita pelihara itu adalah hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga hubungan baik kita dengan Allah. Jangan kita rusak hubungan itu. Itulah pesan barangkali yang disampaikan, ajaran-ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Allah Yarham Buya Hamka. Beliau adalah sosok yang bukan hanya sebagai ayah bagi kami dalam keluarga, tapi juga sebagai teman bergaul, sebagai orang yang bisa kita meminta pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, juga yang terhormat Bapak Latif, terima kasih kepada adikku Fazril yang telah mendampingi saya selama berada di Malaysia ini. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang kedua kali berdiri di mimbar ini. Ketika kami juga datang bersama rombongan dari Pondok Pesantren Buya Hamka yang berada di Maninjau, di pinggir Tasik Maninjau, itu pun mengadakan pertemuan seperti ini, dan Datuk siapa namanya? Siti Fadil itu pun hadir di tempat ini. Hadirin, saya mohon maaf memperkenalkan kakak saya yang duduk, mohon Kak Fatiah untuk berdiri supaya dikenal yang mana sih putrinya Buya Hamka almarhum itu. Kak Fatiah ini anak ke-7 dari Allah Yarham, dan saya anak ke-9. Ketika Allah Yarham meninggal dunia pada tanggal 21 Julai 1981, beliau meninggalkan putra-putri 10 orang. Saya yang ke-9, saya punya adik yang ke-10. Kami sekarang tinggal bertujuh. 3 abang kami, pertama Zaki Hamka meninggal, kemudian disusul yang ketiga yaitu Fakhri Hamka, dan kira-kira sebulan yang lalu abang kami Rusdi Hamka juga menyusul
meninggal dunia. Hadirin, dalam kesempatan ini saya menyampaikan salam tahniah, salam hangat dari seluruh kakak beradik yang berada di Jakarta, menyampaikan salam kepada tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perkenankan saya mengutip salah satu ayat suci Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu alaihi. Saya terjemahkan dengan versi saya. Di antara orang-orang mukmin itu terdapat orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah berupa perjuangan menegakkan risalah dan juga karya-karya yang penuh berkah. Wa minhum man qada nahbahu, dan di antara sebagian mereka itu ada yang telah wafat lebih dulu meninggalkan kita dengan husnul khatimah. Semoga termasuk di antara mereka itu adalah Allah yarham Buya Hamka, tokoh yang kita kenang malam ini. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang sedang menunggu giliran merampungkan tugas-tugas mereka menegakkan risalah. Semoga kita semua yang hadir ini termasuk di antara orang-orang yang sedang melaksanakan tugas menegakkan risalah itu. Wa ma baddalu tabdila. Dan semua mereka itu, baik yang telah wafat secara husnul khatimah maupun mereka yang sedang menunggu giliran karena masih terus menciptakan amal-amal saleh yang penuh berkah, tidak berubah sedikit pun tekad perjuangan mereka dalam menegakkan risalah. Semoga amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, tokoh yang kita bincangkan ini bernama Abdul Malik, putra dari seorang tokoh ulama terkemuka di Sumatera Barat pada zamannya, yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah. Dia pun cucu dari tuanku Syekh Amrullah. Dengan demikian namanya pun menjadi panjang, yaitu Abdul Malik Karim Amrullah. Karena dia sudah bergelar haji, maka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Hadirin, kelahirannya, siapa dia pada masa kecil, kita bisa baca di buku Pak Latif. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, beliau itu sekolah formalnya hanya kelas 2 sekolah desa. Tetapi seorang yang hanya sekolah desa cuma sampai kelas 2 saja, pada akhirnya dia bisa melahirkan doktor-doktor, anak-anak muda
menjadi doktor di perguruan tinggi mereka masing-masing. Ada yang kita kenal Ibu Zakiyah, Ibu Azizah Rahmat. Selama beberapa hari kami mengadakan pertemuan, beliau hadir terus, tapi hari ini tidak kelihatan. Dia di college di mana itu? Di KL, dia punya perguruan tinggi, ISTEK. Kami berkenalan, dia pernah juga datang ke Jakarta menemui kami, keluarga. Beliau itu sedang menyusun disertasi untuk mencapai gelar doktor. Tentang apa? Disertasinya tasawuf modern, pemikiran Hamka. Ketika saya hadir di tempat ini, ada seorang pensarah, dosen pensarah. Dia salam dengan saya doktor mengupas tafsir Al-Azhar. Itu di Malaysia, belum lagi di Indonesia. Seorang tokoh Profesor Dr. Yunan Yusuf, dosen di Universitas Islam Negeri di Ciputat, Jakarta. Dia juga menjadi doktor dengan menyusun disertasi tentang pemikiran teologi kalam Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Banyak hadirin. Ada juga teman-teman kita di bawah, umurnya masih di bawah saya, dia mencapai gelar doktor di Jakarta. Bagaimana dia mengupas Hamka menyampaikan dakwah kepada masyarakat gedongan, masyarakat kelas menengah ke atas. Hanya itu fokusnya, dan dia menjadi doktor. Banyak sekali. Belum lagi kita membaca karya-karyanya yang lain. Orang mengenal dia sebagai seniman ketika dia menjadi sastrawan, menciptakan, berkarya buku-buku novel percintaan yang juga dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan jatuh cinta, akan mengalami jatuh cinta, tapi dikemas sedemikian rupa sampai-sampai yang kita membacanya asik. Hadirin, berbicara tekan satu orang ini, meskipun dia sudah meninggal puluhan tahun yang silam, tapi dia hidup terus di hati kita. Bahkan saya yakin adik-adik kita yang lain, mungkin anak-anak saya yang hadir di sini, mereka tidak pernah bertemu muka dengan Buya Hamka. Tapi yang tua-tua sering muncul di televisi ketika Allah Yarham memberikan sarahan di RCM, Radio Television Malaysia. Keakraban seperti itu memang terasa sekali bagi masyarakat baik di Indonesia maupun di Malaysia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta sekarang ini untuk tampil, topiknya itu Hamka sebagai ayah sejuta umat. Betul? Oh, tidak ditulis di sini. Ada ya? Hamka ayah dari sejuta umat. Memang kami sebagai anak kandungnya, kami rasakan dia ayah kami, tapi juga ayah dari semua orang. Hadirin, saya ingat di rumah kami ketika kami masih berada satu rumah, bersama-sama satu rumah dengan beliau. Beliau itu Ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau itu juga mengisi pengajian-pengajian, khususnya di Masjid Agung Al-Azhar, dan juga dijemput oleh berbagai jamaah
itu harus didaftar. Hari apa, di mana, jam berapa. Tapi juga beliau itu memimpin majalah Islam yang bernama Panji Masyarakat. Dia juga sebagai pimpinan dari organisasi Islam Muhammadiyah. Bagaimana dia mengatur waktunya. Dan dia juga sebagai orang tua, sebagai ayah kami di dalam keluarga. Tapi bukan hanya itu, ada khusus waktunya. Satu hari itu, di sore hari beliau akan menerima berbagai macam tamu yang datang. Tamu-tamu itu datang, hadirin, bukan hanya bertamu begitu saja. Dia ingin, kalau istilah kami itu, mengutarakan isi hati. Mereka menghadapi problem-problem, menghadapi segala macam persoalan, baik di rumah tangga, persoalan yang terjadi di dalam diri mereka. Itu dilayani. Nah, jadi kalau Bapak, Ibu atau tuan-tuan dan puan-puan pada saat itu datang ke rumah kami, di rumah kami ada pengumuman. Dibuat semacam pengumuman. Di situ dikatakan bagi para tamu yang akan menemui Buya Hamka, semacam jam praktek dokter gitu. Dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi setelah beliau sholat asar, katakan jam 4 sampai jam 6, jadi sampai sebelum maghrib. Itu orang mengerti hal itu. Maka dari itu jam 2 itu sudah duduk orang seperti antri, seperti apa, menunggu giliran untuk menghadap Allah Yarham Buya Hamka. Apa yang akan mereka utarakan? Apa yang akan mereka sampaikan? Yang mereka sampaikan problem-problem yang dihadapi oleh mereka. Yang datang mengatakan, Buya, suami saya, mengadukan suaminya. Suami saya itu sejak, dan lain-lain. Ada lagi yang datang, Buya, anak saya selalu kalau dinasehati dia membangkang. Itu dia kadukan kepada Buya. Seperti anak mengadukan hal-hal kepada orang tuanya. Dan itu diselesaikan dengan senyum, dengan sabar, kadang-kadang dengan marah kepada anak sendiri. Seperti itu. Ada lagi yang datang, rupanya mereka ini datang, suaminya datang, istrinya pun datang, beda keretanya. Itu saya ingat sekali, orang itu seperti ayah memarahi anaknya. Ditunjuk, disuruh pergi, kemudian besoknya dia datang berdua. Begitu, masalah semacam itu. Lalu saya katakan kepada ayah saya, ayah, seandainya kita letakkan kotak di situ seperti calengan apa? Tabung, semacam tabung kalau ada itu di restoran Padang itu biasanya untuk anak yatim gitu kan. Nah, taruh tabung di depan itu kita nggak usah bicara apa-apa, itu akan terisi duit ya. Wah, ini pikiran saya pikiran duit. Dia bilang, kamu ini panganawang, bahasa Jermannya Pak ya, panganawang pitih saja. Pangana itu pikiran kamu hanya duit saja. Jadi dia katakan, oh tidak, inilah tugas seorang Buya. Menghadapi masalah-masalah bagi anak-anaknya, tanda kutip.
apa tanda kutip? Quote and quote, maaf. Quote and quote anak-anaknya. Begitulah hadirin. Itu tidak dipungut bayaran sedikit pun. Bahkan ada orang datang ke tempat beliau, dia justru kehabisan ongkos pulang kampung. Itu diberi. Begitulah ayah bagi sejuta umat yang saya gambarkan di rumah saja. Tapi bukan hanya itu. Banyak sekali anak-anak muda yang menjadikan beliau itu ayah. Dan bagi Allah yarham, mereka itu betul-betul seperti anak. Kalau saya sayang sekali membawa buku terbatas, ada sebagian dari anak-anak beliau itu menulis. Anak-anak quote and quote menulis di buku 100 tahun kenangan itu. Bagaimana mereka itu dengan Allah yarham Buya Hamka. Hadirin yang saya hormati, begitu juga kami merasa kalau saya putra yang ke-9, adik saya yang bungsu bernama Amir Syakib Hamka, dia itu putra yang ke-10, maka kita menjuluki ada orang-orang yang bernama, yang kami namakan anak ke-11. Siapa itu? Banyak sekali. Di Malaysia banyak. Ketika saya berada di Penang waktu bulan 5, saya datang kemari, saya sempat singgah di Penang. Di Penang itu ada seorang tua, dia salami saya, dia katakan, saya kalau Buya Hamka datang, saya yang mengawal beliau. Begitu dia, oh ini anak ke-11. Bapak sekalian, dan tuan-tuan dan puan-puan, nama beliau itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Namanya jadi Hamka begitu. Tapi ini nama langka, tentunya nama yang paling populer, tapi dia langka, hanya satu orang yang punya. Dulu emang seperti itu. Tapi belakangan ada saja orang yang berkirim surat ketika itu dengan surat, tentunya dengan surat tulisan, belum ada SMS, belum ada WhatsApp, belum. Dia bikin surat ditujukan kepada Allah yarham. Dia katakan, saya ini Buya sebagai pengagum. Saya pengagum Buya. Saya baca karya-karya Buya. Begitulah dia puji-puji. Lalu dia bilang begini, saya punya istri saya sedang hamil. Kalau anaknya laki-laki, bolehkah saya memberi nama Hamka kepada anak saya? Itu Allah yarham mengizinkan. Bahkan karena banyak sekali surat yang datang gitu, saya sering kerap sekali ditunjuk oleh beliau, Afif, tolong jawab surat-surat ini. Orang yang minta. Jadi saya bikin, waktu itu masih mesin tik, belum ada komputer. Saya bikin di mesin tik, silahkan mudah-mudahan itulah ya, menjadi ulama, menjadi orang yang berkah. Ya begitu, saya karang-karang sendiri, kasih ke Buya Hamka. Lalu dia yang teken, dia yang tanda tangan. Itu tahun-tahun 68, setelah beliau masuk penjara, keluar penjara, kira-kira tahun 70-an, itu banyak sekali yang kita jawab nama-nama itu, orang-orang itu. Saya kemarin itu berkirim di Facebook dengan orang yang bernama Muhammad Afif Hamka. Dia itu sebagai pegawai pemerintah, pegawai di pajak, apa pajak? Hah? Pajak, hasir,
Asir, maaf ya, saya ini istilah ini nih yang salah. Di Makassar, dia sebagai pegawai, lalu karena dia pegawai baru disekolahkan ke Malaysia. Menurut kabar dia disekolahkan, disuruh mengambil sarjananya di Universitas Kebangsaan. Lalu saya kirim dengan Facebook, saya katakan, Fif, namanya Afif soalnya, Fif, saya sekarang sedang berada di Kuala Lumpur. Kita bisa ketemu? Ya, tanda tanya. Tapi belum dia balas. Nah, namanya Muhammad Afif Hamka. Itu Hamkanya di belakang. Muhammad Afif Hamka. Tapi banyak yang bernama Hamka. Ada seorang direktur satu badan perusahaan pemerintah di Indonesia. Kinerjanya bagus. Namanya Hamka Santri Anom. Nah, ada lagi pemain sepak bola, Hamka Hamzah. Mungkin pernah dengar namanya, pemain sepak bola. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Bahkan ada yang juga dia datang ke Buya Hamka, dia minta supaya dia masuk Islam, orang mata sipit, pengusaha, masih muda, di bawah saya umurnya. Dia namanya waktu itu, kalau saya nggak salah, saya sering manggil dia Alung. Tahu siapa namanya saya tidak tahu persis, tapi biasa dipanggil waktu itu Alung. Lung, mana lu gitu ya. Bahasa Betawinya, Lung, kemana lu? Mau kemana kamu, kemana lu itu artinya. Lalu dia mohon kepada Buya Hamka, dia diganti namanya. Terserah Buya Hamka mau kasih saya nama siapa. Lalu Buya Hamka menamakan dia Yusuf karena orangnya ganteng. Kamu orang anak ganteng, saya namakan kamu Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu juga terkenal orang ganteng. Lalu dia minta lagi, bolehkah saya di belakang nama saya sebut Yusuf Hamka? Ada Afif Hamka, ada Yusuf Hamka. Kata Buya Hamka, silakan. Tapi kita tidak ada hubungan waris. Jadi dia itu seorang pengusaha, sekarang itu bergerak di bidang jalan tol, apa namanya? Highway. Jalan highway di Indonesia juga, khususnya di Jakarta, sekarang dialah yang membangun itu. Tapi bagaimanapun nama Yusuf Hamka ini dengan kami akrab meskipun jarang bertemu. Karena dia pengusaha barangkali, jadi kalau mau menjelang hari raya Idul Fitri, dia Assalamualaikum itu. Meskipun yang Assalamualaikum itu anak buahnya. Assalamualaikum, tapi memberikan kami hadiah. Meskipun jarang bertemu. Kemarin saya lihat karangan bunga ketika Allah yarham abang saya Rusdi Hamka, dia meninggal dunia, lalu ada karangan bunga itu. Jadi bunga itu nama Yusuf Hamka. Oh, ada si Yusuf Hamka. Lalu dia telepon saya, dia sedang berada di Singapura. Dia turut berduka cita. Tapi banyak sekali. Tentu kita yakin orang-orang ini berdoa kepada Allah supaya anaknya menjadi orang seperti Hamka. Saya pernah ketika itu sebagai aktivis dalam partai politik di Jakarta, salah seorang sahabat kami yang senior kami itu dipenjara karena masalahnya ya memang orangnya keras ya, masuk penjara. Lalu kami datang rame-rame ke rumah tahanan penjara itu, yang menjadi wakil kepala lembaga pemasyarakatan itu, nama kami itu di Jakarta, di Indonesia itu lembaga pemasyarakatan penjara lah namanya diputar sedikit jadi lebih bagus. Dia di penjara, kami datang ke sana dengan pengurus partai kami. Kemudian kita berhadapan dengan satu wakil kepala penjara. Namanya Muhammad Hamka Abdul Hakim.
SH. SH itu sarjana hukum. Lalu saya salam, assalamualaikum. Nama kita hampir sama, saya bilang begitu. Nama bapak siapa? Saya Afif Hamka, putra Hamka. Oh, dia peluk saya. Bapak saya katanya. Ya, bapak saya itu buku-buku Buya Hamka komplit semua. Tafsir Al-Azhar merantau ke dia sebut dari yang tafsir Al-Azhar sampai buku roman dia punya itu. Karena dia pengagum Buya Hamka, saya anaknya dinamakan Muhammad Hamka Abdul Hakim. Dan sekarang saya menjadi wakil kepala Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, waktu itu di Cipinang. Banyak sekali. Bahkan, nah ini, ada pula namanya Hamka depannya, belakangnya saya nggak sebut namanya. Karena sudah muncul di akhbar-akhbar di media-media. Kenapa dia? Dia korupsi. Masuk penjara sekarang, nah, sedang menjalani hukuman penjara karena mencuri uang rakyat. Dia sebagai wakil rakyat di parlemen. Nah, itu saya sebut namanya, wakil rakyat di parlemen. Namanya Hamka. Kalau kita lihat buku directory telepon yang namanya Hamka, ada Afif Hamka, tapi Hamka yang lain banyak juga. Saya nggak kenal. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, memang seorang Hamka tentu menjadi fenomena yang menarik bagi kita. Seorang yang memberikan ajaran-ajaran kebenaran, menegakkan risalah, mengajarkan bagaimana kita beragama berdasarkan cinta kita kepada Allah. Kalau kita baca karya-karya Hamka, pada dasarnya adalah kita beragama dengan memupuk cinta kita, hubungan baik kita dengan Allah. Karena kita sadari apa yang dikatakan sebagai pengertian takwa itu, yang selalu kita dengar setiap Jumat, si khatib mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bahkan di dalam pelajaran fikih dikatakan khutbah Jumat sangat penting apabila ada Jumatan, ya, ada ritual Jumatan, menggelar sholat Jumat tanpa khotib, Jumat itu tidak sah. Ada khotib, tetapi si khotib tidak menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah. Dia tidak menyampaikan pesan takwa, khutbahnya itu tidak sah. Begitu. Ya, Ustaz. Tidak sah. Itu fikihnya begitu. Artinya kalau si khotib itu lupa, dia menyampaikan usikum wa nafsi bitaqwallah, aku menyampaikan wasiat agar kita bertakwa kepada Allah, dia tidak menyampaikan kalimat itu, Jumatan yang penuh di masjid itu tidak sah sama sekali. Itu fikihnya begitu. Jadi betapa pentingnya pesan takwa itu. Lalu apa arti takwa itu? Takwa itu adalah menjaga, memelihara. Apa yang kita jaga dan kita pelihara, yang kita jaga dan kita pelihara itu adalah hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga itu. Kita diwajibkan dengan melaksanakan ritual, ibadah-ibadah ritual, ibadah mahdah, salat, zikir, puasa, melaksanakan ibadah haji, dan semua ibadah-ibadah ritual kita. Itu semua tidak ada artinya kalau kita tidak wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sholat di atas sajadah, tapi kalau sajadah kita lipat masuk laci, lalu sholat kita masuk laci juga, lalu kita hidup di luar ketentuan yang kita ucapkan, sholat kita tidak ada arti sama sekali. Itu yang kita jaga. Hadirin,
Mari kita sadari ketika kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kita bersumpah di hadapan Allah. Hanya Allah lah yang patut kita besarkan. Itu yang namanya takbir. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita bersumpah untuk tidak boleh sombong. Itu namanya. Saya tadi kalau kita baca buku Pak Latif, bagaimana kakek moyang saya itu ulama-ulama, orang-orang hebat. Tapi saya ini bukan orang hebat, Pak. Kalau saya mengatakan, oh itu bapakku, kakekku, kakek moyangku, datuk-datukku ke atas itu orang-orang hebat, maka aku pun hebat. Itu kita dah sombong. Padahal saya bukan orang hebat. Begitu. Orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang jadi kekasih Allah. Aku ini kekasih Allah. Lalu kita umumkan, umumkan? Kita beritahu pada orang, aku ini kekasih Allah. Aku ini sang kekasih. Bapakku sang kekasih Allah. Anakku sang kekasih Allah. Cucuku semua sang kekasih Allah. Kamu bukan, misalnya begitu. Kita sudah sombong. Bapak, Ibu, tahu kekasih bahasa Arab apa? Sang kekasih, Habib. Maaf. Kalau ada orang mengaku aku, keturunanku adalah Habib, kekasih Allah. Kamu bukan. Apa bedanya saya dengan kamu? Hidung kamu pesek, hidung saya mancung. Misalnya begitu. Itu orang dipertanyakan, sudah betulkah dia bertakbir? Itu semua yang kita ucapkan dalam sholat kita. Kita bersumpah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon perlindungan. Kalau kita sholat seperti itu, lalu setelah sholat kita datang ke kuburan, kita minta kepada kubur supaya kita dapat jodoh, sholat kita nggak ada artinya, Pak. Itu yang kita jaga. Takwa itu di situ. Kita ucapkan assalamualaikum ketika kita mengakhiri sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sumpah kita. Kita bersumpah akan menebarkan kedamaian. Kita akan menebarkan kasih sayang. Kita menebarkan rahmah, kasih sayang, berkah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan seperti ada suami istri, ya, dia di rumahnya itu sang suami paling senang dia kalau si istri membuat sambal petai, sambal petai. Kalau dia bikin sambal petai enak sekali, si suami senang sekali. Yang dirindukan oleh suaminya itu sambal petai sang istri. Tiba-tiba si suami ketika bulan Ramadan dia tidak bikinkan sambal petai. Itu masalah sambal petai. Karena tidak ada di meja makan, si suami merajuk. Betul, merajuk ya. Saya mau bilang ngambek, itu ngambek bahasa Jakarta. Merajuk. Dia keluarlah segala macam sumpah serapah. Disebabkan sambal petainya tidak ada dalam meja. Itu dia bertengkar, begitu bertengkar sampai keluarlah segala macam emosinya, marah-marahnya. Azan pun berbunyi.
Begitu azan berbunyi dia mau keluar ke masjid, hujan lebat. Waduh, ini terpaksa dia sholat di rumah dan si suami jadi imam. Begitu jadi imam, sejuk suaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa yang terjadi setelah diakhiri, itu di benak si suami masih cambel petai. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia lihat ke belakang, Pak. Itu istrinya di situ. Sambal petai. Begitu. Setelah selesai sholat, sudah dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia katakan, Ma, gitu ya. Dek, itu bagaimana? Kita teruskan itu tadi. Sambal petai. Orang seperti itu dia sudah gak sholat lagi. Karena dia sudah bersumpah menebarkan kedamaian, kasih sayang. Tapi ternyata dia masih juga menanam marahnya. Masalahnya kecil, sambal petai. Belum lagi kita saksikan bagaimana orang, dia sudah bersumpah menebarkan kedamaian, tidak boleh merugikan orang lain. Itu artinya ketika dia menerima jabatan, menerima amanah untuk memimpin satu kantor pemerintahan misalnya, ternyata dia korupsi, dia sudah tidak sholat lagi artinya. Saya ingin bercerita, hadirin, ada terjadi beberapa tahun yang lalu di Indonesia. Mungkin kita semua membacanya. Ada seorang anak muda. Itu keningnya hitam seperti orang rajin sholat. Dia datang dari Jawa Barat di satu kota. Dia datang ke tempat kota yang namanya Cirebon. Di Jawa Barat juga. Dia datang ke Cirebon itu. Dia masuk pada hari Jumat. Dia datang ke satu masjid di kantor polisi. Kantor polisi itu biasanya di kantor polisi, kantor polis itu ada masjid biasanya, dan itu diadakan sholat Jumat. Biasanya di Indonesia kantor-kantor polres, polisi resort, itu ada masjidnya. Dia datang ke masjid itu, dia sholat Jumat, dia bawa tas. Dia bawa bagnya. Anak muda ganteng pakai kopiah. Keningnya itu hitam seperti orang rajin sujud. Dia datang lalu dia buka. Setelah dia sholat tahiyatul masjid. Ketika azan berkumandang, kemudian si khotib akan naik mimbar. Lalu dia buka ranselnya, dia buka tasnya. Ada bom bunuh diri di dalamnya. Mungkin pernah dengar cerita. Lalu dia petik, bom itu meledak, dianya mati, dan polisi-polisi yang ada di kantor itu pun ada yang luka, tapi tidak ada yang mati. Yang mati dia sendiri. Ada, terjadi di Indonesia. Orang seperti ini yang bersumpah menebarkan kedamaian, keselamatan, tidak merugikan orang lain. Tapi dia mati dengan cara seperti itu. Orang ini gak sholat menurut saya. Kita ingat selalu kita baca. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masuk neraka neraka yang paling hina. Orang-orang yang sholat. Tetapi dia lalai. Apa artinya lalai? Lalai itu bukan hanya acuh tak acuh, bukan. Tapi bisa kita kembangkan arti lalai itu, dia mengucapkan sumpahnya dalam setiap sholatnya, tetapi dia langgar sumpahnya itu. Allahu Akbar katanya, tapi dia merasa dirinya lah orang yang paling hebat. Dialah yang paling takwa, yang lain tidak takwa, saya yang paling takwa. Yang lain bukan kekasih Allah, hanya akulah kekasih Allah. Orang seperti itu enggak sholat, Pak. Kita jaga hubungan baik kita dengan Allah. Jangan kita rusak hubungan itu.
Itulah pesan barangkali yang disampaikan, ajaran-ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Allah Yarham Buya Hamka. Beliau adalah sosok yang bukan hanya sebagai ayah bagi kami dalam keluarga, tapi juga sebagai teman bergaul, sebagai orang yang bisa kita meminta pendapat. Begitu banyak orang yang merasakan dirinya sebagai anak-anaknya Hamka. Dan dia merasakan bagaimana Hamka mendidiknya. Bahkan belakangan bukan hanya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang langsung bertemu dengan beliau di masa hidupnya, tetapi juga mereka yang tidak bertemu, yang tidak pernah bertemu. Ternyata Pak Latif tidak pernah bertemu dengan Allah Yarham. Betul Pak? Dan banyak sekali yang di antara kita yang tidak bertemu dengan Allah Yarham. Hadirin yang saya muliakan, itulah yang kita lihat, seseorang yang meninggalkan al-baqiyatus salihat. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 24, antara 24-26 ya, 24-25-26, mohon nanti coba dicek. Katanya begini, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak keturunan itu merupakan perhiasan hidup di dunia. Itulah yang dikatakan perhiasan. Tentu puan-puan merasa paling lebih tahu yang namanya perhiasan. Perhiasan itu katakanlah seperti leontin, apa namanya? Kalung ya. Kalung? Nah, kalung itu kan perhiasan. Itu kalau tidak terlihat untuk apa? Jadi dipamerkan, ini kalungku, kadang-kadang jalannya untuk memamerkan kalungnya. Dia punya jam baru, jam tangan baru. Wah, jalannya pamerkan. Zinatul hayati dunia, jadi kebanggaan bagi kita. Al-malu wal banuna, anak-anak menjadi kebanggaan, cucu pun jadi kebanggaan. Tetapi hadirin, ayat itu selanjutnya, al-baqiyat wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus salihat itulah yang harus kita jadikan pegangan. Bukan harta, bukan anak keturunan. Mereka itu tidak akan dibawa mati. Tapi al-baqiyatus salihat yang menjadi bekal kita. Apa itu al-baqiyatus salihat? Peninggalan-peninggalan kesalehan. Buya Hamka almarhum, dia sudah meninggal, sudah wafat sekian puluh tahun yang silam. Tahun 81, sekarang sudah 2014, akan berakhir lagi 2014. Tapi dia meninggalkan al-baqiyatus salihat. Itulah teladan yang menjadi teladan kita, buku karyanya, tafsir Al-Azhar, dan banyak lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, itulah yang disebutkan di dalam surat Fussilat yang saya bacakan tadi. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullahu alaihi wa minhum man qada nafbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dia berpegang teguh meskipun dia sudah merasa tenang di alam barzah sana, meninggalkan warisan. Warisan apa? Al-baqiyatus salihat. Semoga semua itu menjadi doa yang terus mengalir, menjadi pahala baginya. Kita hadir di sini pun merupakan doa kita untuk Allah Yarham di alam barzah. Dan kita akan meneladani, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, dan kita bisa meneladani apa-apa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang
berikan Allah al-baqiyatus shalihat pada kita. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya mohon maaf, saya akhiri apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga mengandung berkah bagi kita dan pahalanya mengalir terus kepada Allah yarham Buya Hamka. Al-afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.